Baik, ya. Pak Ali. Anak emang udah sepantasnya mengabdi Iya. sama orang tua. Betul sekali. Tapi guru aku mau nanya masalah yaumul hisab nanti. Katanya ini bener nggak sih Allahu Akbar. semua itu nafsi-nafsi anak Allahu sama Akbar. orang tua. Kadang-kadang anak juga nuntut sama orang tua. Sehingga akhirnya di situ terjadi Allahu Akbar. permasalahan yang cukup besar. Biasanya guru Baik. itu trigger masalahnya itu dari apa guru? Silakan. Baik Pak Ali, Kiai Maulana Kiai Syam yang saya cintai, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Indonesia yang berbahagia. Ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Satu orang tua melahirkan 10 orang anak. Dirawat dengan baik, taruhannya nyawa. Bertaruh antara mati dan hidup ibu satu, 10 orang anak dilahirkan. Dirawat. Tapi 10 orang anak itu pemirsa, belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Disinilah Nabi mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salatan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Ternyata Nabi memberitahukan kepada para sahabat, mau tahu enggak dosa besar yang paling besar? Ternyata adalah isyak. Yang namanya al-isyraku billah itu dia syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Coba deh pemirsa Indonesia, bahwa orang-orang yang durhaka, orang-orang yang syirik kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian berbuat syirik kepada sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba bayangkan, mumpung orang tua kita masih hidup, masih ada. Padahal karena kelahiran kita darah mama tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kita rasa gelisah selalu ibu kita alami. Coba berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan hari ini saudaraku yang terhormat, mari sama-sama kita kembali kepada Luqman Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Ternyata Masya Allah, wa izqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu terutama kesyirikan kepada Allah. Nauzubillah. Nanti orang yang berbakti kepada kedua orang tua, yang selalu tidak berbuat syirik kepada sesuatu apapun kecuali menyembah hanya kepada Allah, di hari kiamat nanti dia berjalan dengan gegap gempita sekelompok orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Kemudian dia wajahnya itu bersinar bercahaya. Kemana? Ternyata ia muruna ala siratul mustaqim kal barqil khatib, melintasi jembatan siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Dan di sana itu orang yang beriman kepada Allah, yang berbakti pada orang tua, yang enggak pernah syirik. Fayasjuduna lillah, mereka sujud di hadapan Allahu Akbar. Tapi pada saat itu Allah mengatakan, hei orang-orang yang beriman, orang yang enggak pernah syirik, orang yang enggak pernah durhaka pada orang tua, silakan masuk ke surganya Allah yang telah aku siapkan. Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kamu, sekarang masuk ke surga Allah yang telah aku siapkan. Termasuk Bang Ali ke surganya Allah. Amin ya Allah. Jadi bahasa semuanya ahli surga itu Bang Ali. Amin, 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 amin. Wajhun malihun, wajahnya bersinar berseri-seri. Jadi bahasanya guru yang namanya anak bisa mudahin kita masuk ke surga, bisa juga ngehambat kita ke surga. Bisa juga. ya. Ya, anak itu adalah sebagai investasi tabungan akhirat buat orang tua, buat kita dan buat semuanya. Masya Ya, Allah. baik. Terima kasih guru ilmunya. Baik. Ya. Tepuk tangan dulu yuk. Subhanallah, Allahu Ya, Akbar. mudah-mudahan ntar anak kita di akhirat nanti di yaumul hisab kagak pernah nuntut sama kita ya. Justru memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum jamaah akan bertanya, di sini guru kita bakal nanya dulu sama jamaah nih. Nah, Aku mau nanya, pilih guru sama yang mana? sebelum saya pilih salah seorang, saya mau tanya ke seluruh orang. Mau masuk surga enggak? Mau. Mau masuk surga tanpa hisab? Mau banget guru. Mau masuk surga langsung masuk? Enak banget guru mau. Mau masuk surga sekarang? Iya,
Sekarang mau nggak? Sekarang. Iya. Nggak jawab dia. Iya. Kalau begitu, dulu kita ntar, maaf guru. Ya, saya pilih, nah nimpak bapak-bapak pada kedinginan semua. Saya pilih yang ibu baca. Masya Allah. Silakan berdiri Bu. Ya, dipegang dua mic-nya supaya cincinnya kelihatan. Ya. Dengan ibu siapa? Bu Entit dari Cikajang, Garut. Encet. Entit, Mariati. Entit. Tadi Mariati. Titi. Iya. Ini entit ya. Dari mana ibu atau Mak? Dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Cikajang, Garut. Cikajang Garut. Tepuk tangan dulu yuk. Saya mau tanya, ibu pernah bertengkar nggak sama suami? Pernah juga. Pernah marah nggak sama suami? Pernah. Gimana perasaannya, sedih nggak? Sedih Ustadz. Kenapa? Apalagi dikasih uang sedikit. Ya Allah. Belanjakan gak cukup. Apalagi anak minta jajan. Ya sedih banget Ustadz, sedih sekali. Oh, saya tahu permasalahan perantennya itu karena kurang duit ya. Iya kurang duit Ustadz. Bukan karena kurang duit, karena ibu kurang syukur. Nah. Oh, udah mending ada, jual itu cincin. Iya. Baik silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak ibu, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ketahuilah perjalanan kita masih panjang. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengingatkan akan akhirat. Jangan terlena dengan dunia. Dunia ini hanya sesaat. Nanti kelak kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di dunia. Ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak ada yaumul hisab, enak dong orang berbuat sesukanya. Tidak mau tanggung jawab pada keluarga. Sehingga nanti kelak dari kemudian semua atas apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan sekelas binatang pun akan datang untuk menuntut kita. Hati-hati yang memelihara binatang. Jangankan binatang, waduh, jangankan anak ya. Binatang pun yang kita pelihara akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. Apalagi nanti suami akan lari dari istrinya. Istri lari dari suaminya. Anak lari dari orang tuanya. Orang tua lari dari anaknya. Kenapa? Karena akan terjadi tuntut menuntut. Kenapa? Karena adanya ketidakadilan. Adanya, kalau lawannya adil adalah zolim. Kezaliman seorang orang tua terhadap istrinya. Kezaliman istri terhadap suaminya. Begitu pula sebaliknya orang tua ke anak, anak ke orang tua. Semua akan meninggalkan, semua akan berlari, takut dituntut. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, dari sinilah kita bisa belajar hati-hati. Jangan sampai justru kita ini senantiasa lari dari sesuatu yang kita takuti dosa. Padahal ada dosa yang kita lakukan di dalam rumah kita sendiri. Membiarkan anak tidak dapat ilmu agama, membiarkan istri terbengkalai tidak disentuh, ataupun tidak dilakukan haknya, tidak diberikan haknya. Makanya ada namanya laki-laki yang tidak akan dipandang oleh Allah dari kemudian, namanya ad-dayus. Siapa itu? Yang tidak ada kepedulian terhadap istrinya. Gimana istrinya, cukup enggak uangnya? Gimana anaknya, aman enggak anaknya? Ini kadangkala seorang, maaf ya bapak-bapak ya lagi nonton, kadangkala orang suami bapak-bapak tidak peduli, sibuk dengan di luar. Tidak tahu gimana istri, gimana anaknya. Begitu pula sebaliknya, ibu pergi arisan kiri kanan. Mana-mana pergi-pergi, tapi ternyata anaknya tidak makan di rumah. Gak keurus. Iya, nggak keurus. Selesaikan dulu urusan. Ku ampusakum ahlikum nara. Diri dan keluarga. Jadi lingkungan itu dulu, kita lihat dulu keluarga. Gimana anak cucu kita, anak keluarga kita, apakah tercukupi atau tidak? Jadi entah kalau misalnya diminta tanggung jawab, udah kok gitu. Oh iya. Udah Orang selesai. tidak akan diminta pertanggungjawabannya atas anaknya orang. Tidak jauh-jauh, anak kita sendiri. Masya Allah. Iya. Terima kasih guru ilmu, tepuk tangan dulu yuk. Ya, tambah banyak lagi ilmu kita dan sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Gak ada yang mau nanya nih beneran nih. Oh sebelah sini yang semangat nih. Sini aja deh kalau gitu dah. Pinjam tadi mic-nya mana, maafin. Tadi mic-nya. Lupa ibu, ya Allah. Yang atas nih, silakan. Iya. Assalamualaikum. Deketin sayang itunya. Iya. Nah oke. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan saya dari Majelis Taklim Nurul Ihsan Cikajang, Garut. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Silakan Umi pertanyaannya. Tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Ya, ibu siapa namanya tadi Bu? Ibu Aam dari Ibu Aam. Cikajang. Silahkan. Iya. Apa benar Ustadz nanti kalau di hari hisab kita akan dipanggil satu persatu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertatap muka langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu lama dong Ustadz. Oh, iya. Pengennya lama apa cepat Bu? kalau ibu sendiri pengennya lama apa cepat nanti? Cepet. Cepet dan masuk pengen surga cepat ya. aja Ya. gitu. Amin, ya Allah. Baik guru, Siap. ilmunya guru. Masya Allah. Sampai guru kami Pak Kiai Ustadz Maulana Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 13-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Salah satu kejadian di hari pembalasan nanti, di hari kiamat nanti adalah ketika setiap manusia yang memiliki kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau bahasa agamanya mukallaf, mereka semua akan diberikan buku catatan amalnya dan akan diperiksa satu persatu. Jadi kalau pertanyaan ibu tadi, apakah satu-satu berhadapan dengan Allah? Satu persatu akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Nabi SAW ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, kata beliau, man husiba udziba, siapa yang dihisab dia pasti tersiksa. Siapa yang dihisab pasti akan tersiksa. Maka ditanya oleh Ibunda Aisyah, fakultu, kata Ibunda Aisyah, maka saya pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah itu mudah dalam rangka menghisab? Jadi sebanyak apapun manusia itu pasti cepat aja hisabnya. Kata Ibunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya belum hisab, itu baru namanya al-a'rad, baru penampakan amal. Jadi kalau dihisab itu udah diteliti sedalam-dalamnya, sehingga dalam surah Al-Kahfi disebutkan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Sehingga mereka orang-orang nanti berkata pada hari kiamat, ya Rob, belum selesai nih hisabnya nih, udah yang paling kecil loh. Ternyata masih ada lembaran-lembaran sedetail mungkin Allah Subhanahu wa taala memeriksa daripada amal seseorang. Itu namanya munaqasyah. Kalau munaqasyah diteliti betul, tapi ada yang lewat cuma ditampakkan doang karena dia orang beriman, orang baik, langsung lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hanya sebatas selama tidur siang. Ya Allah, waktunya. Waktunya, lama nggak tidur siang? Cepet. Oh, cepat insya Allah. Kalau beriman hanya selama tidur siang itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua seperti itu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru ilmunya. Baik, tepuk tangan dulu, dan buat teman-teman di rumah yang mau nambah amalannya di Yaumul Hisab nanti bisa lewat sedekah ya. Nah, sedekah yang pas, yang tepat itu kemana? Silakan guru. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur nih, karena di era modern ini tidak menyulitkan kita untuk bersedekah. Ada namanya donasi, sebagaimana yang dilakukan oleh CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka melalui caranya dengan doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Jadi dengan mudah dan yakinlah ini tepat sasaran, karena
langsung memutus mata rantai kemiskinan dengan cara pendidikan dan kesehatan. Masya Allah. Langsung di scan. Langsung. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.